Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisa terhadap hadis kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ibu Debbie Bik. Sebelumnya, perkenalkan saya Rivalda Nurziada dengan NPM 2110631110179 dari kelas PAI 4E. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan, saya akan memaparkan inti pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pemaparan teks hadis Arab beserta terjemahnya. Yang kedua, asbab hadisnya. Yang ketiga, syarah hadis dan juga pandangan ulama terhadap hadis tersebut. Yang ketiga yang terakhir yaitu nilai pendidikan dari kaitan dari hadis tersebut. Sebelum memaparkan teks hadis tersebut, saya akan memberikan sedikit pandangan gitu atau gambaran hadis tersebut dan bagaimana keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Wacana atau pembicaraan tentang perempuan dan kepemimpinan menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai kesetaraan gender antara pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Di mana di masyarakat ini banyak ditemukan bahwa kedua golongan atau kedua pihak antara laki-laki dan perempuan ini selalu menyungsung atau menyokong gitu agar dirinya lah yang layak untuk menjadi pemimpin. Dengan adanya hadis ini menjadi polemik atau pembicaraan yang hangat juga gitu. Bagaimana hadis ini dapat dipahami oleh dua makna, yaitu secara tekstual dan juga secara kontekstual. Untuk itu, marilah kita untuk menganalisa bagaimana maksud dan pemahaman dari para ulama terhadap hadis ini. Di sini saya akan membacakan mengenai teks hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Haisami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad naf'anillahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kidtu annal haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'hu qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yuflihu qaumun walau amrohum imrotan rawahu Bukhari. Artinya yaitu telah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakar. Dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari perang Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang kepada mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin raja mereka. Maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang percaya atau menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan dengan mengangkat atau menjadikan pemimpin dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Selain diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam riwayat lain. Yang pertama yaitu dalam riwayat Sunan Tirmizi yang disebutkan sebanyak 1 kali, dalam Sunan An-Nasai disebut juga 1 kali, dan dalam Musnad Ahmad tersebut 6 kali hadis yang serupa dengan riwayat Bukhari ini. Kemudian sebelum kita membahas mengenai penjelasan dan pandangan ulama terhadap hadis ini, kita harus mengetahui dulu gitu asbab atau sebab-sebab tersebutnya atau tersabdanya hadis ini dari Nabi. Pada saat itu Rasulullah dalam menyebarkan dakwah bukan hanya dari mulut ke mulut, tapi juga berupa surat menyurat gitu. Nah, pada kala itu Nabi mengirimkan sebuah surat kepada Raja Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kisra. Dalam hadis nomor 20977 juz 44 halaman 321 dalam Musnad Ahmad yang berpendapat
yang mendapatkan surat dari Nabi adalah Kisra, yaitu Raja Persia. Berikut kisahnya. Rasulullah mengutus Abdullah bin Huzzafah As-Sami untuk mengirim surat kepada Raja Persia, yaitu Kisra. Nah, pengiriman surat ini diberikan dulu kepada pembesar Bahrain. Setelah itu, pembesar Bahrain menyampaikan kepada Kisra. Setelah Kisra membaca surat dari Nabi ini, Kisra langsung menolak dan menyobek-nyobek surat dari Nabi. Peristiwa ini sampailah pada telinga Nabi. Kemudian Nabi bersabda gitu. Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robek juga dirinya dan kerajaan orang tersebut gitu. Nah, selang beberapa dekade dari kejadian tersebut, mulailah terjadi keguncangan di kerajaan Persia gitu, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kisra. Nah, mendapatkan sebuah perlawanan keguncangan gitu Raja Kisra ini dari anaknya, yaitu Syaira Waihi. Nah, Syaira Waihi ini mempunyai sifat yang rakus akan kekuasaan, sehingga sebelum ayahnya Kisra ini menyerahkan jabatan rajanya kepada Syaira Waihi, ia ingin lebih dulu gitu mengejar jabatan tersebut. Maka bersiasatlah Syair Awaihi ini untuk membunuh ayahnya. Ayahnya ini Kisra mengetahui siasat tersebut, sehingga Syair Kisra juga menyusun strategi untuk membunuh anaknya, yaitu Syaira Waihi. Maka tatkala Kisra dibunuh oleh anaknya, selang beberapa saat Syaira Waihi ini juga meninggal gitu, karena siasat yang disusun oleh Kisra, yaitu dengan menyimpan bubuk beracun gitu atau di lemari anaknya. Nah, pada saat Syairawaihi ini meninggal, di kerajaan Persia ini sudah tidak mempunyai lagi keturunan laki-laki, karena selain membunuh ayahnya, Syairawaihi ini juga membunuh saudara-saudara laki-lakinya. Maka dari itu, mau tidak mau, Buaran, yaitu anak perempuannya Syairawaihi ini, menduduki singgasana kerajaan Persia. Nah, keadaan Buaran ini tuh tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya redaksi tadi, hadis tadi, sabda Nabi yang sebelumnya bahwa akan dirobek-robek pula kerajaannya gitu. Ini tuh seolah eh, selaras gitu dengan keadaan yang dialami oleh kerajaan Persia pada saat itu, yang terjadi pada 9 Masehi. Nah, dari pemaparan tersebut, maka para ulama berspekulasi, mulai berpikir apa maksud dari sabda Nabi tentang kepemimpinan perempuan itu, sehingga Nabi mengucapkan bahwa tidak akan ada keberuntungan dalam suatu negara jika dipimpin oleh seorang perempuan gitu. Nah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hadis ini tuh sebagai salah satu tolak ukur bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, analisa ini bermuncul gitu sebab hadis tersebut adalah sebuah berita, tapi maknanya adalah sebuah khobar atau larangan, bahwa berarti Nabi itu melarang perempuan untuk menjadi pemimpin gitu. Yusuf Al-Qadlawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang. Yang pertama itu karena faktor fisik dan naluri, dan yang kedua secara kodrati. Fisik perempuan itu dapat eh, berubah manakala ia haid atau melahirkan atau mengandung gitu, sehingga tidak sekuat laki-laki. Dan juga digambarkan bahwa perempuan itu tidak mempunyai fisik yang kuat sebagaimana fisik laki-laki gitu. Dan secara kodrati, perempuan juga memiliki emosional yang tinggi, sehingga dirasa tidak mampu untuk memimpin kepemimpinan yang sangat problematik gitu. Kemudian menurut Al-Zamas Kasyari, kelebihan laki-laki atas perempuan ini didasarkan pada akal. Sedangkan pada saat itu perempuan dipandang tidak memiliki akal gitu, karena untuk menuntut ilmu pun perempuan dibatasi. Kemudian menurut Al-Tabatabai berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah memiliki kedaya berpikir. Dari berpikir ini kemudian mampulah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekitarnya gitu. Padahal jika perempuan juga memiliki daya pikir yang kuat, maka bukan berarti suatu hal yang tidak mungkin gitu untuk perempuan menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu terdapat pandangan lain bahwasanya perempuan juga boleh-boleh saja untuk menjadi seorang pemimpin, asalkan dapat memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu apa? Yaitu mampu berpikir secara rasional dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada gitu.
sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat Imam Hanafi, juga Imam At-Tabari, dan juga Ibnu Jarir yang membolehkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin asalkan dia mampu untuk memimpin rakyatnya gitu. Nah, dari kedua pendapat tersebut bukan berarti perempuan ini tidak boleh menjadi pemimpin dan perempuan merasa rendah gitu ya, karena adanya dua pandangan ini. Bukan, tapi dalam nilai pendidikan perempuan itu harusnya dijadikan motivasi gitu. Dengan adanya kontra pendapat ini gitu, harus menjadikan perempuan termotivasi untuk terus menggali ilmu pengetahuan agar mampu juga untuk menjadi seorang pemimpin gitu, bukannya malah jadi rendah dan tidak mempunyai harapan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan juga hadis ini juga sebagai pengingat untuk para kaum pria agar dirinya mampu mengayomi para perempuan agar senantiasa dapat berjalan bersama membangun kepemimpinannya gitu, bukan untuk saling kuat-kuatan atau bukan saling adu gengsi, bukan untuk saling membenarkan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih rendah gitu antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, tapi bagaimana kaum pria dapat mengayomi kaum wanita dan juga bagaimana kaum wanita dapat menerima masukan dari kaum pria. Nah, salah satu nilai pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini yaitu sebagai pengingat untuk meningkatkan pengetahuan kita sebagai wanita agar mampu lebih memberikan kemampuan yang lebih gitu untuk kepemimpinannya. Dengan apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencari ilmu, mencari pengetahuan gitu, agar kita menjadi perempuan yang terdidik, sehingga setelah kita terdidik kita akan mampu memberikan kemakmuran untuk rakyat kita gitu. Nah, kemakmuran ini tuh bukan berarti hanya dapat dilakukan oleh wanita yang menjadi seorang pemimpin, tapi juga wanita secara pribadi dan juga untuk mengayomi orang-orang yang ada di sekeliling wanita tersebut gitu. Nah, jika ada yang mengungkapkan bahwa wanita ini tidak irisan, tidak rasional untuk menjadi seorang pemimpin, justru itu menurut saya bukan sesuatu hal yang tidak rasional, tetapi sangat rasional, di mana perempuan yang mempunyai emosional yang tinggi, mempunyai kasih sayang dan kelembutan yang dinilai tinggi, akan menyelaraskan bahwa perempuan juga mampu memberikan pandangan secara rasional dan juga secara kasih sayang dengan kelembutan gitu, sehingga menciptakan kepemimpinan yang selaras antara kerasionalannya dan juga kasih sayangnya gitu. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam analisa hadis tentang kepemimpinan perempuan. Semoga dengan adanya hadis ini bukan untuk merendahkan kita sebagai perempuan, tapi bagaimana kita agar mengatur diri kita menjadi wanita yang bervalue sehingga mampu dipandang dan mampu untuk memberikan pendapat dan pandangan terhadap permasalahan atau polemik yang terjadi baik di kepemimpinan secara umum ataupun kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.